Mungkin kalau ada pertanyaan atau misalnya ada yang kurang jelas, boleh langsung diketik aja di kolom chat ya. Kalau misalnya kalian ada yang punya pertanyaan, boleh di chat di kolom chat di bawah berikut. Atau kalau misalnya kalian mau langsung unmute, terus biar bisa berbincang-bincang sama Dr. Valeska juga boleh. Mungkin selagi kita menunggu... Kenapa, sorry? Ya. Mungkin selagi kita menunggu pertanyaan, kalian nanti saya akan share link untuk feedback kelas kita. Kalau misalnya kalian berkenan, boleh tolong diisi ya feedbacknya, supaya kita nanti kalau misalnya membawakan kelas, kita bisa improve sebagai tutor, dan topik-topik kita mungkin bisa lebih cocok dengan topik-topik yang kalian inginkan. Feedback formnya sudah saya kirimkan di chat ya. Kalau misalnya kalian ada yang masih mau ada pertanyaan, kalian bisa chat di kolom chat. Atau mungkin sambil menunggu pertanyaan, kita foto dulu, Val. Boleh. Sambil kita kalau enggak aku sambil ini aja, sambil sharing-sharing dulu ya, pengalaman dulu waktu koas nih. Kan waktu koas juga sempat kan beberapa kali ikut operasi hernia gitu kan. Ya, pasti kan kalau operasi harus belajar dulu ya. Hernia, aduh aku juga dulu pusing belajar kayak gini. Apalagi external oblique, apalagi internal oblique, apa bedanya gitu kan. Iya guys, emang kalau udah lihat aslinya kadang pusing ya. Yang mana lapisan ini, lapisan itu, ya. Makanya kita harus rajin-rajin belajar ya. Cuman dulu waktu aku ikut operasi hernia juga ini juga sih, pusing juga sih ngelihatnya ya. Karena gambarnya nggak sebagus Subota. Gambarnya mah semua ini kalau udah fasia mah udah warnanya sama semua gitu ya. Wah, ada pertanyaan juga, Val, di chat dari David Liadi. Malam dok, mau bertanya untuk hernia pencegahan untuk bodybuilder, apakah bagus untuk menggunakan belt? Atau ada pencegahan lain karena bodybuilder biasa deadlift berat-berat? Terima kasih banyak dok. Oh iya betul ini. Mungkin dari David sendiri suka ini ya, bodybuilder juga ya. Iya betul. Kalau misalnya kalian lihat tuh atlet-atlet binaragawan atau misalnya yang suka nge-gym gitu kan suka pakai belt itu kan, itu merupakan suatu prevensi yang baik sih. Cuman kalau prevensi yang lebih baik lagi adalah jangan mengejan dan mengedan gitu ya. Karena misalnya kalau kita lagi angkat barang aja gitu ya, angkat barang kayak ini biasanya suka mengedan gitu kan. Nah, itu biasanya membuat intra-abdominal pressure makin tinggi lagi. Jadi meskipun juga dengan ada belt, memang mengurangi risiko, cuman nggak 100% nggak 100% bahwa nggak akan menyebabkan hernia gitu sih. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih. Oke. Kalau kita bisa foto bareng aja sih. Ada pertanyaan dari Wikan. Malam dok, izin tanya untuk penulisan diagnosis yang baik pada pelaporan untuk hernia bagaimana ya? Terima kasih. Sip, pertanyaan yang bagus nih. Ini pasti pertanyaan yang sering ditanyakan dari peserta ke koas nih, gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau melakukan suatu pelaporan diagnosis, yang perlu kamu tahu adalah dia adalah inguinal hernia ya pastinya ya, inguinal hernia. Biasanya kita akan tulis dia reducible atau irreducible atau kita sebut reponable atau irreponable. Ya, oh ya, inguinal hernia sorry, indirect, direct dulu, heel atau hem, hernia inguinal lateralis atau medialis. Oke, lalu yang tadi reducible atau irreducible. Nah, kalau misalnya dia udah ada incursus atau strangulata boleh ditambahkan. Kalau nggak ada, nggak usah dituliskan. Lalu yang sering kita lupa nih, dextra atau sinistra, jangan lupa. Dia unilateral, bilateral, dextra atau sinistra. Jadi misalnya kita lakukan suatu penulisan diagnosis, contohnya ya, suatu indirect inguinal hernia, reponibel, sinistra, misalnya gitu. Ya, biasanya sih untuk urutannya kadang
mungkin agak berbeda-beda ya dari suatu dokter ke yang lain ataupun dari satu institusi ke yang lain. Tapi ini poin-poin penting yang harus ada dalam penulisan diagnosis kamu.